Nah, koran dibaca. Dari mulai yang headline sampai kepada yang iklan kecil-kecil. Orang mau jual kulkas bekas pun tahu. Kulkas bekas pun dijual, ada kan? Tahu. Mau dibaca. Gak selesai di rumah mau kantor sambil naik di mobil dibaca. Gak selesai di mobil di kantor dibawa pulang, maaf, sambil nongkrong. Gimana nongkrongnya? Kamar mandi baca koran. Penting ini penting. Berita hangat. Memang hangat. Apa yang dikatakan hangat? Koran itu terbitnya hari ini. Hari ini juga dibaca. Pagi tadi dibaca. Kalau terbit hari ini seminggu baru dibaca. Basi, usang. Kalau di Kuala Lumpur itu ada yang suka beli-beli koran bekas itu, surat kabar lama. Surat kabar di koran. Surat kabar lama itu kalau belinya bukan dihitung per itu kilo di sini. Di sini pakai jengkal di kilan gitu. Padahal baru itu kalau baru beli itu sedikit 20 sen itu kalau di Malaysia. Itu kalau di kilan itu cuma 20 sen saja, nggak ada harganya. Ini beritanya macam-macam, ini dalam kok murah. Saya bukan beli berita, saya beli koran bekas. Koran, saya tanya jujur lah bapak, jujur bapak ya, saya tanya tuh, bapak baca koran, jiwanya tentram kan? Jujur lah, bapak baca koran kan? Pelantikan bupati, misalnya begitu ya? Dengan baca koran begitu, hatinya tentram kan? Jujur lah, tentram ya? Oh tentram, saya dalam baca koran, tentram, siapa begitu? Aduh, BBM per hari ini naik berapa? 6.000 berapa? Tentram tak? Isinya kadang-kadang adu domba. Isinya kadang hanya provokasi. Isinya ya biasalah, sensasi. Ya, mencari popularitas muda itu gitulah. Datang wartawan ke dalam pos, di fotonya pula anak-anak setelah mandi sore, pakaiannya ngelumbruk di foto. Besok depan sekali, pondok paling jorok. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu kerjanya begitu. Cari-cari berita yang kayak gitu. Pemberitaannya karena tidak tahu jawab. Subhanallah. Beritanya belum tentu benar, maksudnya. Quran pasti. Jangan ngomong insya Allah, pasti. Beragama mesti ngomong pasti. Yang benar, hak mesti pasti. Insya Allah benar, mana insya Allah benar? Benar. Insya Allah itu kan kalau janji, takut tidak tepat, baru insya Allah ngomong pasti. Benar. Membacanya sebagai ini, pahalanya dihitung tiap-tiap huruf. Siapa yang baca Quran dalam sholat berdiri, pahalanya dihitung tiap-tiap satu huruf 100. Siapa yang baca Quran dalam sholat duduk, pahalanya dihitung tiap-tiap satu huruf 50. Siapa yang baca Quran di luar sholat dengan wudhu, pahalanya dihitung tiap-tiap satu huruf 25. Siapa yang baca Quran di luar sholat tanpa wudhu, pahalanya dihitung tiap-tiap satu huruf 10. Sambil jalan, Allahus samad, kentut terus saja. Pahalanya 10. Biar jelas kan, itu begitu maksud saya. Batal. Kalau wudhu lain lagi. Sholat ya, sholatnya kalau terawih kan, maaf ya kalau di Mekah itu panjang misalnya, panjang, mau sambil goyang-goyang. Kena sudais itu doa kunutnya pernah kita tahu ya Allah. Doa kunutnya setengah jam. Mau batal tangguh kan terakhir. Kemeng. Itu maafkan saya. Kalau yang pernah berjalan maafkan, Masya Allah. Subhanallah.
Terawih kan biasanya orang lambat, mereka lambat itu. Jadi kalau isanya jam 8, tidak jam 8 terus terawih isya khusus bulan Ramadan mesti jam 9. Jadi orang habis maghrib udah pulang dulu isya dulu orang Arab tuh ya makan jam 9 baru isya dan terus terawih. Selesainya jam 11. 2 jam, 2 orang imam tuh. Masya Allah. Pulang. Jangan harap kita mau selonjor, tidur, ngorok. Jam 1 dipanggil lagi ke masjid sholat. Wah, kadang makan belum sempat masuk ke dalam. Tahajud sampai pagi. Panjang bacaan. Tapi orang yang paham, sekurang-kurangnya dia tahu Quran ini. Yang membaca, yang mendengar sama-sama pahalanya. Nggak mampu berdiri, ya duduklah. Dalam sholat pahalanya kalau berdiri tadi berapa? Kalau duduk di luar sholat kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kita baca itu di luar sholat dengan duduk 25. Kalau kita baca ayat kursi berapa ayat? Ada yang bisa ngitung ayat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Berapa ya? Berapa huruf itu? Gak pernah itu ya? 155. Kalau pahalanya baca huruf 100, berapa benar? Kali 155. Kalau 25? 10 aja lah, 10 berapa jadi? 1550. Baca saja. Ya, baca saja. Kalau 30 juz kita baca habis semuanya. Berapa hurufnya semuanya? Enggak tahu ya. 390.470 huruf. Kalau kali 10 saja berapa? Ngerti atau tidak ngerti? Paham atau tidak paham? Membacanya saja sudah dianggap sebagai ibadah. Belum tahu dibaca dengan tadabbur. Bapak dan Ibu kayaknya jam terus bergerak berjalan perlahan, pasti insyaallah, dan saya tidak ingin terlalu lama, panjang cukup. Ya, mari kita sama-sama Ramadan, panjangkan umur dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Memperbaharui dan menambah ketaatan kepada Allah pada tiap hela nafas. Ya. Maukah aku beritahukan kepadamu satu amal yang sangat-sangat disukai oleh Allah, yang sangat-sangat menyucikan hatimu, yang sangat-sangat meninggikan derajatmu, lebih baik dibandingkan dengan kalau kamu infak hartamu, emasmu dan uangmu, lebih baik daripada kalau kamu berperang di jalan Allah, entah kamu memenggal leher musuh atau akhirnya kamu dipenggal oleh musuh, mau enggak? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Bala ya Rasulullah, kami mau. Nabi jawab, zikrullah. Zikrullah. Ya, banyakkan cuma pikir. Apa masalah? Dengan pikir bisa selesai. Apa masalah kita? Masalahnya macam-macam. Ya, saya lihat di buku, saya tahu lah itu orang bermasalah. Betul tidak? Jujur. Ya, Bapak ini orang-orang yang bermasalah. Seperti Bapak dan Ibu kalau lihat saya ini bermasalah betul. Tapi ada penyelesaiannya, insya Allah ada penyelesaiannya. Ya. Santri kita di Darul Fas sekarang ada 700. Alhamdulillah. Dan mengajarkan Quran kepada anak nggak seperti dulu, menghafal Quran hari ini nggak kayak dulu. Dulu saya ingat di kampung saya di Gaya Baru sana, seperti Surabaya, Metro, Puswana lagi itu. Dulu zaman saya menghafal Quran, yang punya TV sekampung itu cuma seorang. Siapa? Pak Lurah. TV-nya TV Impres, ingat ya? Ingat ya? Seminggu sekali saja diputar hitam putih. Casnya pakai aki. Menara itunya Pak, itu antenanya pakai apa? Genter. Yang ditunggu-tunggu apa?
acara aneka ya. Saya masih ingat lagi itu kalau pas malam Jumat, ya Allah, tumplek, blek, sudah tumplek, blek orang sekampung, gelar kloso, tua, muda, besar kecil semuanya tumplek. Ketika itu saya pun sudah merasa sangat terganggu. Sekarang sambil ngapal bunyi SMS ya, anak-anak Pak, ini kalau ngapal saja bosan, minta kolam renang. Alhamdulillah, saya pun nggak tahu bagaimana bisa buat kolam renang. Dia nanti Bapak buatkan, sudah siap sekali kolam renang. Mau renang? Mau? Datang ke tempat saya, gratis. Betul Pak. Nggak cukup kolam renang, mau lapangan futsal. Anak-anak, kantor teklok nih, teklok. Saya bilang habis ini nanti kita akan bentuk tim halapa ini kesebelasan. Kita main bola, sebut bola, bola. Anak-anak ya, masalah nggak itu? Tapi ya biasa masalah. Masalahnya kalau tadi Ustaz Jasmin bilang pesantren, dari mana sumbernya? Jawabnya dari Allah lah pasti ya. Datang orang dari depan. Insya Allah Darul Qur'an akan kita bantu 1,2 M. Wah, nggak pernah saya minta datang. Kemudian bukan 1,2, 500. Berapa turunnya itu? 7 ya. Datang lagi, yang lain bukan 500 Pak, 3 lokal siap dengan mobil ini. Kapan? April. Kapan lagi? Juli. Sekarang Juli. Nanti Juli ya. Juli depan kan? Nanti Pak Desember. Terakhir nggak jadi. Nah ini saya kan ya kita di suatu keluarga bukan masalah kan, masalah kan. Kalau mungkin Bapak yang nggak punya pesantren mungkin nggak merasakan, tapi kalau kami yang mulai pesantren jadi masalah. Masalahnya ya sekitar itu. Kita mau bangun nggak ada uang. Nah, ya Allah kirimkan kan ya saya kata mau saya susah nanti saya ganti. Alhamdulillah selesai masalah, selesai. Apalagi kurang. Saya mau langsung. Subhanallah. Ada penyelesaian di situ ya. Allah mengajar kita bagaimana menyelesaikan masalah. Qul idullaha aw idur rahman. Panggillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa bisa diikuti kira-kira? Bisa ya? Coba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya gak cukup. Ya Rahmanu ya Rahman. Gak cukup. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Mana saja nama yang kamu panggil, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Al-asma ada berapa? Allah mempunyai 99 nama. Kita mempunyai 99 masalah. Iya kan saya bilang kan. Satu nama bisa selesaikan satu masalah. Satu nama selesaikan satu masalah. 99 nama selesai 99
sudah masalah. Atau bahkan satu nama, selesaikan semua masalah. Apa masalah? Sakit. Ya Latifu ya Latif. Baca. Sakit. Apa sakit? Pak, enggak ada sakit kayak saya, Pak. Oh, sakit, Pak. Sudah makan obat? Sudah, Pak. Perut saya ini sudah kayak apotek. Semua obat telah. Sudah sembuh? Ya belum. Nah, ini obatnya. Apa? Dekatkan kepada Allah. Doa. Bacalah ya Latif. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Allah menyembuhkan penyakitnya dengan dua cara. Sembuh yang pertama, Allah hilangkan penyakit. Sehat. Sebabnya macam-macam sebab. Ketemu kawan tuh menunjukkan tempat di sana ada dokter bagus. Bukan dokter yang menyembuhkan. Allah. Kapan? Setelah dia dekat dengan Allah, semua jadi dekat, kebuka semua. Sebabnya ada kawan menunjukkan obatnya di belakang rumah. Ada seorang kawan saya itu, dia kencing manis, berubah nggak sembuh. Kenal seorang Jepang, orang Jepang tuh bilang, saya beri kamu apokat mau nggak? Namanya apokat Jepang. Makan itu, dia ketemu saya tantang semua makanan. Habis saya itu buat kayak cepoka itu kecil-kecil gitu. Sehat. Dikasih sama saya tanam tadi, ya Allah sedikit agak sedih saya, mati, tapi sempat buat anak saya amandel, gak ada yang operasi, makan itu sembuh. Santri-santri saya kalau demam, makan itu, tapi sembuh. Contoh saya sebut soal tadi itu, sebabnya macam-macam ya. Kadang-kadang tanaman yang di belakang itu ternyata yang menyembuhkan penyakit saya selama ini gak tahu. Setelah saya pikir-pikir kebuka, oh itu, nggak sampai habis juta. Kapan itu? Setelah dia ya Latifu ya dibuka semua. Sebuah yang kedua, Allah tanamkan ridho dalam diri. Allah tanamkan sifat ikhlas dalam hati. Ya, sembuh itu. Karena ridho, nggak pernah ngeluh, nggak pernah sakit masih ada tapi tak dirasa. Sembuh itu. Karena nggak pernah mengeluh, yang berat terasa ringan, yang sulit jadi mudah. Dia nggak pernah mengeluh, lapar. Dia tenggelam dalam lautan ridho. Ya, insya Allah itu saja Bapak Ibu dan manfaatnya. Dan terima kasih tahun ini saya mendapat penghormatan untuk mengisi target. Ya, doakan saya, doakan kami di Darul Ufat. Saya doakan juga Bapak dan Ibu semua. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa sebulan penuh. Dan puasa ini adalah puasa yang terakhir. Gimana tuh ini tadi itu? Tadi dibilang 23. Sekarang belum ya? Anggaplah puasa ini yang terakhir. Siapa bisa beri jaminan bahwa kita akan bisa puasa tahun depan lagi? Enggak. Ini yang terakhir. Tujuannya apa? Biarlah ini yang terbaik. Ya, mari kita bertekad. Sudahlah, nggak usah kayak dulu-dulu lagi. Mau lebaran sibuk lebaran aja. Sudahlah, mau beli baju juga nggak usah tunggu lebaran. Betul. Kalau makan nggak usah tunggu lebaran. Betul. Bikin ketupat juga nggak perlu lebaran. Betul. Sekarang bikin ketupat ngapain? Beli baju baru lah sekarang. Puasa sudah, gak usah tipu. Oh sudah, mama nggak mau kemana-mana. Itikaf, begitu aja. Menantu, anak-anak. Kalau menantu masih cuma ya anak. Cucu nih, cucu. Ada bapaknya. Saya punya cucu saya nggak banyak, orang 13 orang. Tadi saya baru 13 cucu saya. Ya saya sayang juga tadi. Aku mau sholat, kakek mau sholat. Kok ngomong aja nih. Itu aja sama bapak kamu. Ya kakek orang enggak. Gini Bu, saya dulu kecil sudah ngurusin bapaknya. Kok sekarang bapaknya dulu saya itu sudah sibuk ngurusin bapak dia kan. Sekarang mau ngurus cucu sudah.
Saya punya kawan ini di Kuala Lumpur juga nih. Dia punya kan rumah kontrakan banyak itu, rumah kontrakan. Anaknya tinggal di rumah kontrakan tuh bayar. Dan dulu kalau saya pun heran namanya Pak Maknur. Itu kontrakan ini rumah saya, yang ini rumah saya. Bayar. Dia gitu bingung. Anak kok bayar? Saya mau ajar dia. Nah, itu rumah kontrakan saya punya, bayar kamu dengan saya. Dia bilang anaknya sakit tengah malam, nelpon kok apa kamu di sendiri. Dulu waktu kamu sakit apa antar kamu. Sekarang anak kamu antar kamu. Nah ini penyakit ibu kayak cucu. Ngaku. Ngaku. Cucu. Ya anaknya mak, cucu. Akhirnya apa? Neneknya jadi apa? Jadi kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.